Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman hamdan Quran Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Fa ya ikhwati wa akhawati al-ahibba, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la'allana minal muflihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan sifat, dengan segala limpahan rahmat kasih sayangnya wa ta'ala, memberikan nikmat kehidupan disempurnakan dengan nikmat hidayah keimanan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini terus Allah limpahkan kepada kita, terus keimanan sampai akhir kehidupan kita masih terus membersamai kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dijadikan pula sebagai umatnya yang setia istiqamah menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkannya, bahkan turut serta menjadi pembela sunnahnya dalam kehidupan kita dengan memperbanyak salawat dan salam kepadanya. Kita berharap beliau berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam kajian rutin yang biasa kita laksanakan setiap Sabtu malam Ahad dari maghrib. Alhamdulillah di Masjid Pesantren Quran Al-Fida kita dapat menunaikan kewajiban kita menjalankan salat maghrib berjamaah sembari menunggu waktu Isya. Kita niatkan i'tikaf di masjid ini, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Mudah-mudahan karena kita sedang menunggu salat Isya, niscaya seperti yang digambarkan sejatinya kita sedang melaksanakan salat. Mudah-mudahan limpahan kasih sayang Allah semakin meliputi kita. Amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita pada bab sifatul huruf dari
rujukan dari marja' dari literatur yang kita gunakan dalam kajian tajwid Al-Quran ini, yaitu matan Al-Jazariyah atau juga disebut dengan matan Al-Muqaddimah di Imam Ibn Al-Jazari. Kita sudah hampir tuntas dalam pembahasan bab sifatul huruf. Ya, mudah-mudahan malam ini nampaknya kalau tidak ada halangan bisa kita tuntaskan. Namun sebelum lebih lanjut kita coba meneruskan. Tidak ada salahnya kita murajaah kembali bersama-sama bait atau nazam yang disusun oleh Imam Ibnul Jazari khususnya pada bab sifatul huruf. Hal antum musta'idun? Baik. Ya, bagi para pemirsa yang menyimak kajian ini secara daring online dari live streaming Facebook ya, Facebook Pesantren Quran Al-Fidah, boleh kalau ada buku panduannya sama-sama kita memurajaah. Saya coba untuk memulai lalu diikuti oleh peserta yang lainnya. Qala an-nazim rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Sifatuha jahrun warihun mustafil munfatihun musmatatun rawdudakul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lahdu ajid qatim bakat wa baina rifqin wa syadidi lil umar wa sab'un min khusadatin qad hasar wa sadu dadu ta'ul muqdaqah wa farwa min lubbil huruful mutlaqah safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin waddinu wawun wa ya'un sukina wal fataha qablahuma wal inhirafu suhiha fil lami wal wawa bi takwirin ju'il wa littafashi shibada istatil. Ada yang mau tasmi' ke depan? Nanti ada hadiahnya. Bab sifatul huruf. Ada bab sifatul huruf, sifatul hajahum warifun mustafil sampai walid tafashishita dan istaqil. Yalla taqaddam. Man minkum asyuja', siapa yang berani? Sing wani eneng hadiahnya. Ayo wani piro? Kopi. Sepertinya mereka masih malu-malu. Yang apa ada? Ya. Boleh nanti sama Ustazah Noni ya, tasminya. Kalau di sini nanti ya mungkin di lain kali. Dan hadiahnya minta sama Ustazah Noni. Baik, pada pembahasan terakhir kita sudah membahas tentang satu sifat yang sangat familiar yang mungkin antum-antumnya itu sejak dari SD tidak yang pun sudah mengenal istilah qalqalah. Sudah tuntas kita bahas. Berikut juga masalahan yang sering terjadi atau kesalahan yang bisa saja terjadi, umum terjadi di masyarakat dalam melafalkan sifat qalqalah. Begitupun pembahasan setelah qalqalah
dari sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, ada satu sifat namanya al-lin. Al-lin ini berarti lembut. Al-lin ini, halo, perhatikan. Al-lin ini dibahas dalam sifatul huruf, ya, dalam keadaan ketika huruf waw ataupun ya dalam keadaan sukun didahului oleh fathah, ya. Dan mengapa ini juga dibahas? Karena ada ketersinggungan yang sangat erat antara waw dengan ya dengan harokat fathah dan hubungannya dengan alif yang juga notabene-nya alif, waw dan ya itu merupakan huruf-huruf mad, hingga dia menjadi pembahasan tersendiri. Ya, sebenarnya dalam praktek eksekusi melafalkan sifat al-lin itu tidak terlalu sulit, tinggal menambahkan harokat fathah lalu kemudian waw atau ya disukunkan, au, launun, baitun, apalagi sautun, lainun. Ini contoh-contoh dalam melafalkan huruf dan waw itu dalam keadaan sukun didahului oleh fathah, itu mudah, lembut, enak saja kita mengucapkannya. Dalam praktek nampaknya tidak ada hal yang sangat signifikan untuk terlalu diperpanjang dalam pembahasan al-lin. Kemudian melanjutkan baitnya, ya, wal fataha qablahuma, di sana berhenti bait pembahasan sifat al-lin, wawun wa ya sukina wal fataha qablahuma. Pada bait berikutnya di buku kita walin hiraf suhhiha, walin hiraf suhhiha fil lami warra. Nah, sekarang kita masuk dalam satu sifat berikutnya yang tidak memiliki lawan, sifat khusus yang hanya dimiliki oleh huruf tertentu. Dalam hal ini khusus untuk huruf lam dan huruf ra. Ini banyak kabel-kabel ini, tunggu penyesuaian kita untuk bergerak. Tentunya bukan kabel rumah sakit ini, ya. Ya. Sekarang masuk namanya satu sifat al-inhiraf. Al-inhiraf berarti al-mail. Inhiraf ini pada dasarnya berarti menyimpang. Ya. Menyimpang, selingkuh, apalagi istilahnya. Al-mail berarti condong. Ini secara kebahasaan, ya. Kemudian secara istilah berarti mailus shaut. Inda an-nutq biharfil inhiraf, yakni harful lam war ra. Yang dimaksud dengan inhiraf ini adalah condongnya suara ketika melafalkan huruf lam dan ra. Secara istilahnya tadi mailus shaut, condongnya suara ketika mengucapkan huruf inhiraf, yakni huruf lam dan ra. Setidaknya ada dua teori yang menyatakan maksud dari menyimpangnya suara ketika melafalkan huruf ra, huruf lam dan ra. Ya, hurufnya ada dua, huruf lam dan huruf ra, ya. Pertama, teorinya adalah yang dimaksud dengan sifat inhiraf pada huruf lam dan ra, ya, itu disebabkan khusus ketika melafalkan huruf lam dalam keadaan tafkhim. Halo, perhatikan, ini teori pertama. Terjadinya inhiraf ketika melafalkan huruf lam dan huruf ra itu tidak pada setiap keadaan. Pada huruf lam itu hanya terjadi ketika melafalkan huruf lam
indal fahm, ketika dalam keadaan tebal, dan khusus riwayat hafaz, lam dibaca tebal itu hanya berlaku untuk lafzul jalalah, ya, yang didahului oleh fathah ataupun dhammah. Halo, perhatikan. Huruf lam itu termasuk huruf yang kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Dan huruf lam dibaca tebal dalam riwayat hafaz, ya, an Asim, itu hanya berlaku ketika melafalkan lafzul jalalah, dan yang mendahului lafzul jalalah itu adalah harakat fathah ataupun dhammah. Kalau yang mendahului lafzul jalalah, ya, lafzul jalalah itu adalah harakat kasrah, maka lamnya tidak tebal. Contoh bismillah. Ya. Tapi kalau misalkan Allah, lamnya menjadi tebal. Kalau kita kaji kembali bab makharijul huruf, huruf lam keluar dari mana? Halo? Huruf lam dari ujung sisi lidah, ujung tepi lidah, ya. Kalau kita kita review kembali, kita analogikan, lidah kita ada bagian-bagiannya. Sisi lidah kita dari kanan kiri, kemudian khusus pada bagian ujung sisi lidah, lebih kurang seperti ini, ya. Di sana tempat keluar huruf lam bertumpu pada langit-langit di atas gusi mulut atas kita, gusi atas kita. La. Kalau dia dikasih harakat la, maka kita matikan menjadi yal. Dan ketika dia melafalkan dalam keadaan tebal, khususnya pada lafzul jalalah dalam riwayat hafaz, dan dia dihindari oleh fathah atau dhammah tadi, maka posisinya tidak lagi di sana, dia agak semakin naik ke atas. Harusnya al itu tipis, tapi kalau ketika menebalkannya menjadi al. Itu yang dimaksud dengan sifat inhiraf pada huruf lam. Allah, bukan al, tapi al. Jadi agak sedikit meliuk dia. Ini yang dimaksud dengan sifat inhiraf yang terjadi pada huruf lam. Allah, nurullah, bukan nurullah. Tapi kalau bismillah, dia sebagaimana karakter awal dari huruf lam itu sendiri. Bisa dipahami ya? Huruf lam yang pertama yang dimaksud dengan sifat inhiraf terjadi pada huruf lam itu hanya berlaku, ini menurut teori yang pertama, ketika menemui lafzul jalalah yang didahului oleh fathah dan dhammah, khususnya pada riwayat hafaz. Dalam riwayat lain ternyata ada huruf lam itu dibaca tebal, ya, dan dia tidak pada lafzul jalalah. Contohnya riwayat Warsh. Riwayat Warsh itu baca ketika lam itu berdekatan dengan huruf isti'la, misalkan didahului oleh huruf shad, salah satu huruf isti'la, as-salah. Dalam riwayat kita, dalam riwayat Warsh bacanya as-salah. As-salah, as-salah. Tapi jangan baca itu kelak pas terang ya. Ada kaidah sendiri. Ya. Itu contohnya. Ya. Ini untuk huruf lam. Kemudian yang kedua, pada huruf ra ternyata juga tidak selamanya ra itu, dan huruf ra juga masuk bagian dari huruf yang terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Dan khusus untuk huruf ra, dia terjadi sifat inhirafnya menyimpang dari makhraj awalnya, tempat tumpuan dia keluar pada dasarnya, ya, itu manakala ketika ra dalam keadaan tartib. Perhatikan di sini ada sedikit kebalikan. Kalau lam itu ketika dalam keadaan tafkhim, dia menyimpang dari makhraj awalnya, maka huruf ra kebalikan dari huruf lam, dia menyimpang dari makhraj awalnya ketika dia dalam keadaan tipis. Ya. Kalau ra
kita review kembali, kita ulang kembali makhraj huruf ra. Masih ingat di mana makhraj huruf ra? Ada yang coba lebih merijitkan, menjelaskan secara spesifik di mana tempat keluar huruf ra? Di mulut saja. Tinju atau kalau jawab di mulut. Di mana keluarnya huruf ra? Langit-langit. Huruf ra min tarfil lisan, dari ujung lidah, bil hamakil a'la fawq harful lam, ya. Harfun fawq bi qalil min harfin nun, ya. Apalah kecil sana. Huruf ra itu keluar dari ujung lidah, bertumpu pada langit-langit, ya, bagian atas, di atas tumpuan huruf nun sedikit. Nah, jadi antara lam, nun, dan ra itu posisi tumpuannya sangat dekat sekali. Kalau kita urutkan la, na, ra, dia akan terasa semakin naik-naik posisi lidah kita. La, na, ra, yal, yan, yaw, yal, yan, yaw. Dalam keadaan tebal, ra itu bertumpu pada ujung lidah kita dengan langit-langit di atas, sudah sangat hampir ke tengah posisinya. Namun ini hanya berlaku ketika dalam keadaan tafkhim. Namun ketika ra itu tipis, perhatikan, dia tidak lagi bertumpu di sana, tapi sedikit bergeser. Ini dimaksud dengan inhiraf pada huruf lam. Dia menyimpang dari posisi awal yang seharusnya karena karakter tipis yang harus dipraktekkan. Ra, ri, sudah semakin ke bawah dia. Perhatikan, ra, ri. Ini keunikan dari huruf ra Arab. Berbeda dengan kalau kita ra itu dalam bahasa kita itu sangat identik dengan huruf R. R kita itu senantiasa tipis. Ya, ular melingkar. Ya. Itu kan tipis. Beda dengan kalau dia dilafalkan dengan dialektika Arab. Ular melingkar di pagar. Ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Kalau dia tebal, posisinya seperti makhraj yang sudah dijelaskan dalam pembahasan makhrarijul huruf. Namun ketika dia tipis, dia posisinya sedikit ke bawah. Ra, ri. Kalau dimatikan ya, kalau ditipiskan ir, mir. Kalau dia tebal mar, kalau tipis mir. Sudah ke bawah posisinya. Ini yang dimaksud dengan sifat inhiraf pada huruf ra. Halo? Bisa menjelaskan kembali? Ada yang siap ditunjuk untuk maju di depan untuk membedakan sifat inhiraf pada lam dan ra? Irfan, mau mencoba? Jangan julai orang terus. Oke. Itu teori yang pertama. Adapun teori yang kedua, ya, karena memang ada sedikit perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang sifat dari inhiraf pada huruf lam dan ra. Ya. Yang dimaksud dengan inhiraf yang terjadi pada huruf lam dan ra itu bukan pada makhrajnya, tetapi sesuai dengan pembahasannya, yaitu sifatnya. Ini pandangan yang lain. Namun dari perbedaan pandangan ini, ya, tidak perlu harus kita dibenturkan, ya, karena memang masing-masing ada argumentasinya. Untuk huruf lam dan ra, inhirafnya itu terjadi karena memang ketika melafalkan huruf lam dan ra, kalau kita perhatikan dari mengalir atau tertahannya suara, ya, ini pada sifat perlawanan antara syiddah dengan ar-rakhawah, di mana lam dan ra keduanya merupakan tidak masuk asyiddah, tidak masuk ar-rakhawah. Dia masuk di antara asyiddah dengan ar-rakhawah,
pada sifat apa namanya? Sifat tawassut. Benar sekali akhwat. Yang ikhwan enggak ada yang benar karena enggak ada yang jawab. Jadi sifat inhiraf yang terada pada lam dan ra, karena posisinya juga dari sisi ismat dan idlaq, mereka keduanya juga bagian dari idlaq yang mudah saja karena berada di ujung lidah, ujung dari komponen yang kita gunakan dalam melafalkan huruf, ya. Kemudian karena ketika dilafalkan ada potensi keikutsertaan angin yang menyertai setiap huruf keluar, tetapi kemudian karena sifat tawassut pada lam dan ra, ya, hingga kemudian suaranya tidak terlalu all out keluar, hingga kemudian terjadilah penyimpangan suara pada ketika melafalkan huruf lam dan ra. Ini teori yang kedua. Hingga kemudian karena tidak stabilnya suara ketika melafalkan huruf lam, artinya tidak kokoh benar, agak goyang-goyang. Nah, ada kecenderungan dia itu tidak benar-benar mantap untuk lurus, karena kemudian menimbulkan semacam getaran. Itu yang dimaksud dengan adanya sifat inhiraf pada huruf lam dan ra. Dan lebih lagi terjadi pada huruf ra hingga kemudian dia bukan hanya bergetar, bahkan terulang. Kita bahas selanjutnya pada huruf pada sifat at-takrir setelah inhiraf secara langsung. Halo? Halo? Woi sana. Bisa difahami sifat inhiraf pada huruf lam dan ra? Ada dua teori. Teori yang pertama karena sebab makhrajnya sedikit bergeser, khususnya pada huruf lam ketika dia pada lafzul jalalah dalam riwayat Hafs, ketika dia tebal posisinya sedikit bergeser dari yang seharusnya. Itulah yang dimaksud dengan menyimpangnya huruf lam dari adanya sifat inhiraf pada huruf lam ketika keadaan tertentu. Begitu juga huruf ra dalam keadaan tarqiq, maka dia juga terjadi penyimpangan dari makhraj awalnya. Itulah yang dimaksud dengan adanya inhiraf pada huruf ra. Teori yang kedua bukan pada makhrajnya pembahasannya, tetapi memang karakter dari lam dan ra itu sendiri disebabkan posisinya sangat dekat dengan ujung dari komponen yang kita gunakan dalam melafalkan huruf, yaitu dengan sifat idlaqnya. Juga disebabkan faktor sifat tawassut yang ada pada lam dan ra, tertahan dengan terlepasnya suara, ya, dia tidak asyiddah, dia juga bukan ar-rakhawah, tetapi antara tertahan dengan terlepas, hingga karena potensi suara dan udara yang membuat dia agak tertahan, tidak membuatnya menjadi stabil, itu yang kemudian terjadi semacam penyimpangan pada suara ketika melafalkan huruf lam dan ra. Ya, ini mungkin secara teorinya saja kita perlu sedikit menguras pikiran, membayangkan seperti apa bentuknya, teman, kalau melafalkannya itu yang lebih penting bagi kita untuk benar atau tidaknya. Namun ketika kita paham, akan semakin mengokohkan. Seperti inilah yang dimaksud dengan ilmu dari melafalkan dengan baik dan benar terhadap huruf lam dan ra yang ada memiliki sifat inhiraf. Fahimtum? Tanya fahimtum, cepenian fahimnanya. Coba tanya lagi. Baik. Selanjutnya kita masuk langsung dalam sifat berikutnya, fil lami warra. Langsung warranya tidak diulang. Kalau kita perhatikan pada nazamnya, ya, walin hirafu suhhiha fil lami warra wa bi takririn ju'il. Langsung masuk pembahasan sifat takrir, tapi hurufnya tidak disebutkan karena ra-nya itu bagian dari pembahasan terakhir sifat inhiraf, di mana sifat inhiraf itu berlaku untuk huruf lam dan ra. Langsung ra-nya masuk disebutkan sebagai memiliki sifat namanya takrir.
Ya, takrir tadi sudah kita sempat singgung ya pada pembahasan teori yang kedua tentang adanya sifat inhiraf, bergoncangnya. Karena takrir itu berarti adalah irti'ad. Ya. Inhiraf sudah kita bahas. Sekarang sifat khusus yang lainnya dimiliki oleh huruf tertentu. Ada satu sifat namanya at-takrir. At-takrir bermakna irti'ad. Ya. Yang dimaksud dengan irti'ad di sini apa? Istilah ini lugatannya, istilahannya irti'adus shaut marrah atau aktsar. Ya. Irti'ad itu terulang, at-takrir terulang, pengulangan, ya, pengulangan, terulangnya suara marrah satu kali atau aksar atau lebih. Nah, dan hurufnya hanya satu, yaitu huruf ra. Perhatikan, tadi sudah sempat kita singgung dalam teori yang kedua, mengapa huruf ra ini ada sifat takrirnya, terulangnya karena posisinya sangat dekat pada ujung dari komponen yang kita gunakan dalam ketika kita mengucapkan kata-kata, kemudian disertai adanya sifat bainiyahnya, sifat tawasud antara tertahan dengan terlepas, sehingga kemudian terjadilah goncangan yang hebat, apalagi ketika huruf ra itu dalam keadaan sukun. Ya, dalam keadaan sukun, dia goncangannya semakin hebat. Kalau tidak ditahan hingga kemudian dia akan terus mengalir. Apalagi dalam keadaan tarqiq, dalam keadaan tipis. Ular. Nah, itu yang dimaksud dengan irti'ad sautnya itu marrah al aktar. Satu kali atau lebih. Hanya saja, halo. Hanya saja pengulangannya itu boleh terjadi cukup satu kali. Allahu Akbar, bukan bar. Nah, enggak boleh. Allahu Akbar, enggak. Haram al-iqam. Nah, enggak boleh ya. Dia hanya satu kali saja. Walaupun ada sifat kan takrir, lebih banyak lebih bagus gitu. Nah. Halo, perhatikan. Ada perbedaan sangat mendasar antara takrir dengan qalqalah. Halo? Perhatikan, kalau qalqalah, intensitas suara pukulan yang pertama itu kekuatannya seperti apa, pantulannya tentu lebih lemah daripada pukulan yang pertama. Kalau takrir, ya, pengulangannya persis, tidak ada perbedaan antara pukulan yang pertama dengan yang kedua, itu tidak ada perbedaan. Nah, lebih kurang seperti itu. Itu perbedaan antara qalqalah dengan takrir. Kalau terulang itu namanya terulang, berarti ngulang lagi. Kalau qalqalah misalkan pukulannya seperti ini, pantulannya paling gini. Nah, halo, masuk, connect, bisa dipahami? Makanya ada sifat khusus pada takrir, pada huruf ra, dan dia terulang. Marrah au aktsar. Itu yang dimaksud dengan irti'adus shaut fi 'inda nutqi harfir ra. Dan pengulangannya hanya boleh satu kali. Dan sifat tikrar itu ketika dia dalam keadaan tasydid, ya, dalam keadaan tasydid, maka sifat tikrarnya semakin mengecil karena dia harus ditekan. Apa contoh ayatnya? Ainal mafar. Nah, enggak boleh ainal mafar. Tapi kalau dia tidak pakai tasydid, ainal, apa contohnya? Narji'uhum. Kalau misalkan dia ada tasydidnya, sifat tikrarnya harus ditekan. Nggak boleh terjadi
pengulangan yang begitu dahsyat seperti ra pada dalam keadaan sukun normal. Misalkan mustakir, sifat tikrarnya semakin, sifat takrirnya itu semakin diminimalisir peluangnya karena kita harus menekannya. Kalau dalam keadaan tasydid, mustakir, mustamir, ya, kalau ada tasydidnya, ainal nasr, ya, itu untuk huruf ra yang memiliki sifat khusus namanya tak. Halo, sana yang berada dekat pintu. Apa sifat khusus pada huruf ra yang tidak dimiliki oleh huruf lain? Namanya sifat apa? Sifat apa? Takrir. Apa arti takrir? Terulang. Beda takrir dengan qalqalah bisa dibedakan ya? Ya, apa perbedaannya? Intensitas suaranya. Kalau takrir persis sama dengan pukulan yang pertama, kalau qalqalah pukulan yang kedua itu tidak lebih kuat dari pukulan yang pertama. Paham tuh? Oke. Ya. Selanjutnya kita tuntaskan saja. Isya berapa menit lagi? Ya, masih ada waktu sekitar 6 atau 8 menit. Kita tuntaskan sifat tafasyi dan istiqalah. At-tafasyi bermakna intishar. Ya. Tafasyi bermakna intishar. At-tafasyi bermakna al-intishar. Ya. At-tafasyi bermakna al-intishar, menyebar, atau juga bisa al-ittisa', meluas. Ya. Menyebar atau meluas. Apa yang dimaksud dengan menyebar dan meluas itu? Penjelasannya ada di bawah. Intisharus sadr rih bisyadidi dakhilal fami. Huruf shin, kalau kita review pada pembahasan mengalir atau tertahannya udara. Halo? Huruf shin dari sisi al-jahar dengan al-hamas dia masuk apa? Al-hams. Halo? Tertahan atau mengalirnya udara dia al-hams. Kemudian dari sisi tertahan atau mengalirnya suara dia asyiddah atau ar-rafawah. Ar-rafawah. Udara mengalir, suara juga mengalir. Dan secara bersamaan posisi huruf shin, masih ingat makhrajnya dari mana? Fi wastul lisan ya, pada tengah lidah bersama dengan huruf jim dan ya yang termasuk dalam gandengan huruf asy-syajariyah. Masih ingat? Halo? Ya, masih ingat. Maka kemudian ya, karena posisi huruf shin itu berada di tengah ya, kemudian dia juga punya sifat
sifat al-hamas dengan sifat ar-rakhawah yang notabene-nya angin dan udara itu tempat keluarnya berada di ujung, ya. Akhir dari perjalanan huruf itu kan keluarnya di ujung mulut kita. Sedangkan posisi huruf shin itu berada di tengah, membuat dia harus terkumpul di dalam, meluas di dalam. Itu yang dinamakan nanti melahirkan sifat namanya atafashi. Ya. Angin dan udara itu menyebar cukup banyak di dalam mulut kita ketika melafalkan huruf shin. Karena posisinya di tengah, sedangkan ujung dari keluarnya udara itu berada di ujung bibir kita, tempat keluarnya ujungnya itu, hingga kemudian udaranya berkumpul di dalam cukup deras. Bahkan kadang-kadang bukan hanya udara dan angin, bahkan bisa air juga muncrat. Hati-hati ya, jangan sampai itu terjadi. Nanti orang kalau antum setiap baca, antum setoran sama ustadznya jauh nanti. Apalagi Ustaz Rahmat nanti kan bawa payung kan nanti gitu. Dan ingat huruf shin dia bukan keluar dari bibir ya. Halo. Bukan masyarakat, masya gitu ya. Masya Allah. Yash wa yash bukan wa yash tuh, enggak wa yash enggak. Wa yash tahu wa yash. Ya, sambil senyum-senyum dikit lah sama ustadznya gitu kan. Jangan merenung terus. Wa yash tahu. Bukan wa yash. Ya, ini sifat tafashi yang khusus dimiliki oleh huruf shin. Udara berkumpul cukup deras di dalam mulut kita. Tidak perlu harus cukup udara saja ya. Jangan sampai angin ikut keluar. Walaupun dalam ketika ada yang pernah kemana satu belajar pronunciation katanya, ketika praktek pronunciation itu mereka dibekali selembar kertas. Bagi yang kertasnya tidak basah, tidak lulus pronunciation. Itu sama seperti itu untuk huruf Arab ya. Ini huruf shin, rasanya tidak terlalu karena shin ini khusus sendiri, tidak panjang pembahasannya. Kalau mau diperhatikan coba sha shi shu bash, masya Allah. Ya. Bibir jangan monyong, sya bukan masya. Baik, terakhir karena waktu juga sudah tinggal 2 menit lagi. Terakhir sifat istitalah. Istitalah bermakna al-imtidad. Ya. Istitalah memanjang. Dan istitalah ini hanya dimiliki oleh huruf dhad. Huruf yang paling khas dari semua huruf yang ada di dunia. Ya, dari segala huruf yang ada di dunia, huruf dhad ini menjadi huruf yang paling khas, menjadi karakter tersendiri bagi bangsa Arab, karena tidak ada huruf manapun di dunia yang memiliki huruf dhad bangsa Arab. Bahkan ada sampai hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ana afsahu man qara'a bi harfi dhad," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara tidak langsung Rasul menyatakan beliau adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dhad, orang yang paling fasih berbahasa Arab, dan orang yang paling fasih dalam membaca Al-Qur'an. Huruf dhad ini yang dimaksud dengan memanjang pada huruf dhad itu karena posisi lidah ini, karena sudah pembahasan terakhir sedikit kita apakan, huruf dhad itu ketika diucapkan dia apa yang dimaksud dengan istitolahnya itu, memanjangnya itu adalah sisi lidah kita secara keseluruhan kiri, tergantung kita menumpukan pelafalannya dari sebelah kanankah atau dari sebelah kirikah atau secara bersamaan kanan dan kiri sekaligus, ya, kesemuanya itu naik dari pangkalnya sampai ke ujung. Kalau isti'la pangkalnya saja, kalau iqbal pangkal dan tengahnya.
Khusus untuk huruf dha, pangkal, tengah dan ujungnya, maka semuanya itu naik ke atas, itu yang istitalah, memanjang. Maka istitalah pasti tidak semuanya itbaq itu adalah istitalah. Namun setiap itbaq pasti istitalah. Tidak semua istitalah itu adalah itbaq, apalagi semua istitalah itu adalah istitalah. Halo? Bingung ya? Ustaz juga bingung untuk menjelaskan. Kalau ada waktu, mudah-mudahan pekan berikutnya ini kita sudah sampai pada pembahasan terakhir dari sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, yang juga sekaligus merupakan pembahasan terakhir dari bab sifatul huruf. Pada pertemuan berikutnya kita mungkin akan coba simpulkan, rigidkan lagi pembahasan dari sifat-sifat huruf dari semua huruf yang ada, insya Allah. Demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.